Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Kembali lagi kita bertemu dalam program Cahaya Kasih. Kali ini kita akan berbicara dengan topik bagaimana hidup menjadi seorang murid Kristus. Kehidupan murid Kristus seperti apa? Saudara, mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Dari Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, dari ayat ini jelas mengatakan bahwa seringkali manusia melihat orang lain dari kesalahannya. Seringkali orang melihat balok di dalam mata orang lain itu, padahal di dalam dirinya sendiri apa yang terjadi tidak pernah dilihatnya, saudara. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan ini? Seringkali kita menemukan bagaimana kita dihakimi. Seringkali juga kita bahkan menghakimi orang lain. Saudara dan saya adalah sebagai murid-murid Kristus. Ketika kita hidup, seperti apa kita hidup? Apakah seperti ini yang Tuhan Yesus ajarkan? Apakah Yesus mengajarkan kepada saudara dan kepada saya untuk melihat balok di dalam mata orang lain? Atau sebaliknya, justru kita harus mengkoreksi diri kita sendiri dan melihat balok di mata kita dan mengeluarkannya dalam mata kita, saudara. Banyak seringkali kita membuat statement-statement atau suatu perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Pernahkah saudara berpikir, ketika kita berbicara, apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, apakah itu menyenangkan hati orang lain atau justru menyakitkannya? Seringkali saudara dan saya mungkin juga kita menerima ketika kita disakiti, ketika kita mendengar apapun yang kita terima dari orang lain, ketika orang lain berbicara kepada kita, aduh, ternyata hati saya disakiti oleh dia, saya disakiti dan perkataannya menyentuh hati saya. Bayangkan, itu orang lain memperlakukan kepada kita. Bagaimana dengan kita kepada orang lain? Ketika kita berbicara, saudara, saat kita berbicara, apakah kita pikirkan orang lain itu menyenanginya atau tidak? Apakah kita memikirkannya orang lain itu sakit hati atau tidak, saudara? Seringkali ketika kita membuat statement, itu hanya karena dikuasai dengan pikiran-pikiran kita, dengan analogi-analogi kita, dengan asumsi-asumsi pemikiran kita. Sehingga ketika kita berkata berdasarkan apa yang kita pikirkan, bukan kita berkata berdasarkan apa yang kita lihat, saudara. Sehingga seringkali ketika kita melihatnya, dengan dasar kita sudah memikirkannya, mengasumsikannya dalam diri kita. Ketika kita melihat orang tersebut, kita hanya melihat kesalahan, kita hanya melihat sesuatu hal yang tidak baik, tapi padahal belum tentu seperti itu, saudara. Seringkali ini kita lakukan. Entah siapapun saudara, murid Kristus atau bukan murid Kristus, seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Harus kita ketahui juga, seringkali kita menyalahkan orang lain. Tapi pernahkah saudara, kita mau menyalahkan diri kita sendiri? Seringkali kita mengkoreksi orang lain, tapi maukah saat ini kita mengkoreksi diri kita sendiri, saudara? Saudara dimanapun berada saat ini, mari kita belajar bagaimana seharusnya kita sebagai murid Kristus untuk hidup dengan cara yang benar, dengan cara yang ingin Tuhan Yesus kita hidupi seperti apa. Nah, pada saat ini kita akan belajar bagaimana seharusnya sebagai murid Kristus kita hidup, saudara. Nah, sebagai murid Kristus kita harus hidup yang pertama. Mari kita lihat, saudara, dari Lukas 6 ayat 37 dan 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukuran juga kepadamu. Jadi yang pertama sebagai murid Kristus, ketika kita hidup, kita harus hidup untuk membawa damai, saudara. Bayangkan, firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu menghakimi. Sangat jelas ketika dikatakan janganlah kamu menghakimi, berarti ada kehidupan yang menghakimi, saudara. Ketika kita hidup, kita menuruti firman Tuhan, dikatakan bahwa janganlah kamu menghakimi. Ketika kita hidup, berarti kita hidup mengikuti perintah Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, bahwa kita hidup jangan menghakimi orang lain. Kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Tetapi ketika kita tidak mengikuti itu dan kita melakukan sesuai dengan apa yang kita mau sehingga kita menghakimi orang lain, sesungguhnya kita sudah hidup di luar aturan-aturan yang Tuhan mau kita hidupi. Jelas firman-Nya berkata bahwa janganlah kamu menghakimi. Ini penting, saudara. Makanya jangan kamu menghakimi. Kenapa, saudara, ini penting? Sehingga janganlah kamu menghakimi. Saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, saat dia ada di dunia ini, banyak masalah terjadi dalam dunia ini. Banyak masalah terjadi di sekitar lingkungan yang di mana Yesus hidup. Hal yang lebih mudah, saudara, ketika ada orang yang bersalah,
Ketika ada orang yang sakit, Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada dia, engkau berdosa dan engkau melakukan kejahatan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan lakukan lagi, saudara. Tetapi apa yang kita lakukan di zaman saat ini, di zaman era modern ini, saudara? Ketika kita hidup saat ini, seringkali bukan kita berkata, dosamu sudah Tuhan Yesus ampuni, Yesus mengasihi dirimu, dan pulanglah, jangan lakukan lagi dan jangan ulangi lagi. Tetapi kita berkata, kenapa kamu berbuat ini? Kamu telah berdosa, kamu melakukan pelanggaran, kamu melakukan kesalahan. Lihat, seringkali kita melakukan ini dalam kehidupan kita, saudara. Padahal Yesus sudah berkata, janganlah kamu menghakimi. Sangat jelas. Siapapun saudara, saudara baik mungkin hanya jemaat biasa, mungkin sebagai singer, worship leader, konselor, ataupun gembala sekalipun, saudara, dimanapun berada saat ini. Perhatikan, seringkali tanpa kita sadari ketika kita melakukan, atau ada orang konseling sama kita justru berkata bahwa kamu salah, seharusnya kamu jangan lakukan ini. Padahal bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Ketika ada masalah, seharusnya kita melakukan bagaimana kita membawa damai. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia membawa damai buat kita semua. Tidak pernah dia menghakimi siapapun dari kita, saudara. Maka firman itu jelas dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kalau kita menghakimi, jelas kita akan dihakimi. Perlu saudara ketahui, kita semua adalah orang-orang yang patut untuk dihakimi. Saudara dan saya adalah orang yang patut untuk dihakimi. Karena apa? Karena kita dulu hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kegelapan. Kita patut untuk dihakimi. Ketika Yesus ada di dunia ini, sudah menjadi hak dia dan kewajiban dia untuk menghukum saudara dan saya. Tetapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus tidak pernah menghakimi kita. Yesus tidak pernah mengadili kita pada saat dia datang waktu itu, saudara. Justru dia memberikan kasihnya, dia memberitahu kepada kita bahwa barang siapa yang percaya dengan mulutnya dan mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru dia diselamatkan. Saat itulah ketika kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, saudara. Saudara dan saya diselamatkan dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Kita yang tadinya hidup tidak benar, kita hidup di dalam dosa, diangkat dan dipulihkan menjadi orang-orang yang dibenarkan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, saudara. Yang seharusnya tadinya kita dihakimi, kita diadili oleh Tuhan, tetapi Tuhan pindahkan kita menjadi orang yang dibenarkan, disucikan, dan dikuduskan, sehingga kita bebas dari penghakiman itu. Kita sudah menerima kebebasan itu, saudara. Saudara sudah menerima bagaimana kemerdekaan dan kemenangan yang Yesus berikan. Seharusnya kita bersyukur dan mengucap syukur kita itu bukan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah merdeka, kami tidak dihakimi, kami tidak lagi diadili oleh Engkau. Bukan seperti itu, saudara. Mengucap syukur bukan hanya di mulut, tapi bagaimana kita meresponi kasih karunia Tuhan ini, saudara. Ketika kita dibebaskan oleh Yesus, ketika kita diselamatkan, justru seharusnya kita memberikan contoh kepada yang lainnya. Bagaimana Yesus hidup memberikan contoh, dia membawa damai. Seharusnya kita sebagai murid Kristus pun harus membawa damai. Dimanapun saudara berada dan melangkah, kita akan membawa damai. Supaya apa? Supaya semua tahu bahwa kita yang tadinya berdosa, Tuhan Yesus selamatkan. Dan akhirnya kita pun membawa damai kemana-mana, memperkenalkan siapa Yesus itu di tengah-tengah dunia ini, saudara. Lalu bagaimana untuk yang kedua? Sebagai seorang murid Kristus untuk hidup, saudara. Kita akan lihat lagi yang kedua, saudara. Kita akan baca juga dari firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 39 sampai 40 yang berbunyi, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Bayangkan, saudara, sebagai murid Kristus, kita harus hidup yang kedua adalah kita harus hidup menjadi contoh, menjadi role model untuk memperkenalkan siapa guru kita, siapa yang mengajarkan kita. Firman Tuhan jelas katakan bahwa Yesus berkata di sini, suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Pernah bayangkan tidak, saudara? Bukankah keduanya akan jatuh dalam lubang? Orang buta menuntun orang yang tidak buta. Ketika orang yang tidak buta dituntun dengan orang buta ini, akan dibawa kemana? Pernahkah tidak saudara pikirkan, orang yang tidak buta dituntun dengan orang buta, akan dibawa kemana dia ini saat melangkah? Akan dibawa kemana? Karena orang yang buta tidak bisa melihat sesuatu hal yang terang. Orang yang buta tidak pernah melihat sesuatu hal yang kebenaran. Berbicara buta di sini bukan berbicara bagaimana soal penglihatan yang buta, bukan berbicara bagaimana dia melihat. Kalau kita renungkan, orang buta itu adalah melihat semuanya adalah kegelapan, saudara. Ketika berbicara kegelapan, berarti orang tersebut tinggal di dalam sesuatu hal yang gelap. Dia tidak tahu
tahu kebenaran, dia tidak tahu terang Tuhan, dia tidak tahu mana yang benar, dia tidak tahu mana yang salah, saudara. Ketika kita tinggal di dalam kegelapan, kita tidak tahu kebenaran. Bayangkan, kita yang tahu kebenaran dan dipimpin dengan orang yang tinggal dalam kegelapan, orang yang tinggal di dalam kebutaan ini, yang tidak mengenal kebenaran itu, kita akan dibawanya dan kita akan diseretnya menuju pada kegelapannya. Contohnya, saudara, ketika saudara hidup berteman dan bergaul dengan teman-teman, teman kita taruhlah, teman kita mungkin suka ke diskotik, teman kita mungkin suka merokok, teman kita mungkin suka bermabuk-mabukan, teman kita mungkin suka melihat video-video yang porno. Dia tinggal di dalam kegelapan, saudara. Dia tidak tahu kebenaran itu. Tapi ketika kita bergaul dengan dia, kita punya masalah dan dia menuntun kita, akhirnya kita dibawa dan diseret. Sehingga apa? Kita dibawa ke tempat diskotik, kita dibawa ke tempat-tempat di mana orang berkumpul untuk merokok, kita dibawa untuk bagaimana dihasut supaya belajar untuk merokok, kita dibawa bagaimana untuk mengadili orang lain, dan kita dibawa untuk terus di dalam kegelapan dan kehidupan dia sehari-hari, saudara. Lihat, orang yang tinggal dalam kegelapan akan membawa kita terus untuk masuk dalam kegelapannya, di dalam kehidupannya, saudara. Seharusnya terbalik, saudara. Seharusnya saudara dan saya yang sudah tinggal di dalam terang Kristus, yang sudah diselamatkan, kita harusnya membawa orang-orang yang gelap ini untuk kita bawa ke tempat yang terang, supaya mereka yang tidak bisa melihat kegelapan tadi, supaya mereka yang tadinya melihat kegelapan itu, sehingga dia bisa melihat bagaimana terang Tuhan, bagaimana cahaya Tuhan, bagaimana terang Kristus yang akan menaungi dia. Pernah saudara pikirkan, apakah pernah kegelapan menguasai terang? Atau terbalik, saudara, terang yang menguasai kegelapan? Di mana ada gelap, ketika terang itu datang, yang menyingkir siapa, saudara? Apakah terangnya atau gelapnya? Dan saya percaya, ketika kita sebagai terang, kita datang ke tempat yang gelap, maka yang gelap itu akan terlihat dengan jelas, dengan terang Tuhan, dengan cahaya Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Sesuatu hal yang tadinya tidak baik, sesuatu hal yang tadinya tidak benar, sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita, sesuatu hal yang tadinya dilakukan oleh orang banyak, ketika kita datang dengan terang Kristus, dengan kebenaran Tuhan, maka kebenaran Tuhan, terang Kristus ini yang akan menerangi. Ternyata kita bisa melihat bahwa itu hal yang salah, itu hal yang tidak benar, yang seharusnya dirubah, dan kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara. Pernah saudara bayangkan, kita menjadi role model, kita menjadi contoh. Bagaimana kita hidup, saudara? Ketika kita hidup di dunia ini, kita menjadi contoh. Apa yang Yesus dulu lakukan, kita tiru bagaimana dia melakukannya. Sehingga saat ini ketika kita hidup, kita harus mengikuti bagaimana cara Yesus hidup, bagaimana cara Yesus mengatasi semua masalah. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus. Bukan hanya saya, tetapi saudara dan saya, kita harus hidup bagaimana dengan cara seperti Yesus hidup. Karena kita adalah menjadi contoh. Ketika kita melakukan kebenaran ini, saudara, semua orang akan melihat, wow, luar biasa, ternyata hidupmu berbeda. Ada apa di dalam hidupmu? Ketika kita mempelajarinya, ketika orang itu berbicara kepada saudara, dia akan melihat, ternyata ada Yesus yang hidup di dalam tubuhmu. Ternyata ada Yesus yang hidup di dalam pikiranmu. Sehingga apapun yang kau pikirkan, semua ada pikiran-pikiran tentang Kristus. Sehingga ketika engkau berkata-kata, orang akan berkata, mengapa perkataanmu berbeda? Mengapa ucapanmu berbeda? Sehingga orang akan melihat, ternyata perkataanmu adalah perkataan-perkataan yang Yesus ilhamkan ke dalam diri kita, yang Yesus ajarkan, yang Yesus berikan kepada setiap murid-muridnya. Sehingga ketika kita berkata, itulah yang kita perkatakan. Jangan pernah kita berpikir bahwa apapun yang kita perkatakan ini tidak akan membawa dampak. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, itu akan membawa dampak. Apapun yang kita lakukan, itu akan membawa dampak di sekitar kita, di sekeliling kita, terutama di lingkungan kita. Baik di keluargamu, baik di pergaulanmu, baik dalam studimu, dan dimanapun engkau berada, itu akan membawa dampak, saudara. Saudara pernah pikirkan ini? Kita sebagai role model, menginjili orang lain bukan hanya berkata bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, saudara, tetapi yang terutama bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Ketika kita melakukan ini, orang akan melihat, wow, luar biasa, ternyata hidupmu berbeda dengan yang lainnya. Ternyata hidupmu tidak sama dengan yang lainnya. Ternyata engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Ternyata engkau adalah orang-orang yang benar-benar di dalam Kristus. Ternyata di Yesus, maka orang akan melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam diri kita, bukan Yesus yang mati, saudara. Firman Tuhan jelas katakan, mari kita hidup dengan menjadi contoh. Yesus datang ke dunia tidak pernah menghakimi saudara dan saya. Yesus datang ke dunia ketika dihadapkan dengan perempuan-perempuan pelacur yang hendak dilempari dengan batu, yang hendak dirajam. Bagaimana orang-orang Farisi mengatakan, Yesus, Yesus, wanita ini melakukan pelanggaran dan dia berbuat zina, saudara. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia hanya menulis ke batu. Dia hanya menunjukkan bahwa sesungguhnya dia harus mengambil keputusan. Dan dia memberitahu kepada orang-orang Farisi itu bahwa ketika hukum Musa diberikan, itu diberikan di atas gunung dengan dituliskan di atas batu dengan jari-jari Allah. Dan jelas dikatakan, dan ketika Yesus melakukan ini, ada wanita-wanita ini di bawah, dan Yesus saya menulisnya. Dia mengatakan bahwa
Inilah hukum yang dia berikan. Dan yang sesungguhnya seperti apa? Justru Yesus mengenakan kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ketika dia lakukan ini, dia hanya berkata, barang siapa dari engkau semua yang tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran satu kali pun, yang pertama berhak untuk melemparinya. Saudara perlu ketahui, di situ ada satu orang yang berhak untuk melakukan dan melempari pertama kali. Siapa saudara? Tidak lain dan tidak bukan, itu hanyalah Yesus Kristus sendiri. Dia berhak untuk melakukan itu karena dia orang yang kudus, karena dia sempurna dan dia yang suci, tapi dia tidak melakukannya. Sehingga orang-orang Farisi tersebut akhirnya minggir dan pergi. Dan dia berkata kepada wanita ini, adakah daripada mereka yang melempari batu? Tidak ada. Dan mereka semua pergi, saudara. Itu mengajarkan bahwa Yesus memberikan kasih, memberikan damai, sehingga wanita ini akan berubah, bukan diadili dan bukan dihakimi, saudara. Maka dari itu, saudara, untuk yang ketiga kalinya, bagaimana sebagai seorang murid Kristus harusnya hidup? Kita akan melihat dari firman Tuhan, saudara, yang jelas bagaimana seorang murid Kristus harus hidup. Kita akan lihat dengan jelas. Yang ketiga, kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 41 dan 42. Berkata bahwa, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, luar biasa. Yang ketiga, saudara, harus kita perhatikan. Sebagai murid Kristus, kita harus hidup untuk tidak mencari kesalahan orang lain. Kita harus hidup tidak menghakimi orang lain, saudara. Firman Tuhan jelas dikatakan di sini bahwa, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Dikatakan mengapakah, berarti seringkali dari setiap manusia yang hidup, seringkali dari setiap kita murid-murid Kristus yang hidup, kita hanya melihat. Makanya ditanya, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Berbicara mengapa berarti ada alasannya. Makanya seringkali kita mengkoreksi. Seringkali ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita hanya berpikir bahwa diri kita yang benar, diri kita yang kudus, diri kita tidak pernah melakukan pelanggaran, diri kita tidak ada cacat, tidak ada celah. Makanya Yesus berkata, mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu? Dan firman Tuhan katakan lagi bahwa, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Bayangkan, saudara, balok yang luar biasa di dalam mata kita, kita tidak lihat. Sebenarnya bukan kita tidak lihat, tetapi kita fokus kepada kesalahan orang lain. Kita hanya fokus bagaimana orang lain itu melakukan kejahatan. Kita hanya fokus apa yang orang lain itu lakukan. Tapi kita tidak pernah fokus apa yang kita lakukan, saudara. Kalau engkau mau mengubah sekitarmu, kalau engkau mau mengubah kehidupan sekelilingmu, kalau engkau mau mengubah dunia ini, yang pertama adalah ubahlah diri kita sendiri, saudara. Ubahlah cara berpikir kita, ubahlah perkataan kita, ubahlah apapun yang akan kita lakukan, saudara. Itulah yang penting, saudara. Itulah yang penting, saudara. Makanya firman Tuhan sangat jelas katakan, mengapa saudara melihat selumbar di mata orang lain, padahal ada balok di matamu? Kita juga punya kesalahan, dan kita juga melakukan pelanggaran. Tetapi kita tidak pernah menghakimi diri kita sendiri. Kenapa kita tidak melihat kesalahan kita sendiri? Kenapa kita tidak mengkoreksi kehidupan kita sendiri? Bahkan kita hanya mengkoreksi orang lain, saudara. Kita hanya melihat kepada orang lain. Kita hanya fokus kepada orang lain. Tapi marilah kita belajar melihat ke diri kita sendiri, saudara. Adakah kita menghakimi diri kita sendiri? Adakah kita mengkoreksi diri kita sendiri? Firman Tuhan jelas katakan di dalam Roma 14 ayat 13 bahwa, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Dikatakan jelas, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Pernah tidak saudara bayangkan, ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita mencari kesalahan orang lain, sesungguhnya saat itulah kesalahan kita. Ketika kita mengadili orang lain, sesungguhnya disitulah kesalahan kita. Ketika kita menghakimi dengan jelas orang lain, disitulah sesungguhnya kita sedang melakukan kesalahan. Karena penghakiman itu jelas hak Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, orang yang di luar akan melihat, ada apa? Kenapa saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus justru melakukan kesalahan ini? Ternyata itukah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya setiap murid-muridnya mengadili orang banyak, setiap murid-muridnya mengadili dunia ini. Padahal Yesus datang ke dunia ini dan mencari murid-muridnya, mengajarkan kepada mereka, mengajarkan bukan hanya dari ucapan, tetapi Yesus memberikan contoh, memberikan hidupnya, dirinya sebagai contoh kepada murid-muridnya supaya mereka melakukannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita menjadi contoh buat semua yang ada di dunia ini? Adakah kita selalu memeriksa diri kita sendiri? Sangat jelas, saudara.
Yesus memberikan contoh kepada kita, kepada murid-muridnya, untuk mengenalkan siapa Yesus kepada dunia ini, untuk mengenalkan bagaimana kasih Yesus yang luar biasa, yang tidak ada syarat, saudara. Bayangkan, kasih yang Yesus berikan tidak pernah ada syarat. Bagaimana dengan kasih kita? Seringkali kasih kita bersyarat. Seringkali ketika kita memberikan kasih, kita mengharapkan belas kasihan. Seringkali ketika kita memberikan sesuatu, kita mengharapkan pamrih, saudara. Tetapi Yesus tidak pernah mengharapkan itu. Sesungguhnya seharusnya kita bersyukur. Dan kita jangan pernah lagi melihat kesalahan pada orang lain. Karena kita sendiri pun, kehidupan kita pun, Yesus tidak pernah melihat dan mengkoreksi bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya, apakah yang kita lakukan dan dihakimi setiap hari atau tidak, saudara. Tapi itulah yang diberikan contoh. Begitu dengan saudara dengan saya. Maka firman Tuhan sangat jelas tadi dikatakan bahwa janganlah lagi kita saling menghakimi. Hal yang contoh yang gampang, saudara. Ketika kita melihat suatu cermin, bayangkan, kalau saudara mau menghakimi, hakimilah orang depan cermin. Ketika engkau berbicara kepada cermin itu. Ketika engkau mau menyalahkan orang lain, salahkan orang lain dalam cermin itu, saudara. Kau bisa berkata kepada cermin itu, "Hei, kamu tidak benar. Hei, kamu tidak kudus. Hei, kamu melakukan pelanggaran." Luar biasa, saudara. Ketika kita lakukan ini, saudara, dan kita berkata kepada cermin tersebut, lihat, apapun yang kita lakukan, kita berkata kepada cermin tersebut, saudara. Ketika kita melakukan itu, siapa yang kita hakimi? Siapa yang kita adili? Siapa yang kita hakimi di saat itu juga di hadapan cermin? Sudah pasti saudara tahu siapa dalam cermin itu, saudara. Itulah saudara dan saya. Tidak ada lagi yang lain, saudara. Belajarlah setiap hari bagaimana kita melakukan. Kalau saudara tidak pernah melepaskan kebiasaan atau habit saudara untuk menghakimi orang lain, untuk mengkoreksi orang lain, mari saya kasih tahu caranya. Mulai hari ini, setiap bangun tidur, mari kita berhadapan dengan cermin yang luar biasa besarnya. Dan kita lihat, cari kesalahannya, cari selumbar itu di dalam kaca, dan cari selumbar yang ada di dalam mata saudara kita, yang ada dalam kaca yang kita hadapi itu di saat ini. Ketika kita menemukan, oh itu adalah selumbarnya. Ketika kita tahu, oh ternyata orang dalam kaca itulah orang yang tidak benar. Ternyata dia suka berbohong, ternyata dia suka menghakimi, ternyata dia suka berasumsi. Saat itulah kita tahu dan kita berkatakan, hai kamu jangan lakukan lagi itu. Yesus sudah mengampunimu, Yesus sudah menguduskanmu, Yesus sudah membenarkanmu. Jangan lagi kau lakukan itu karena kesalahanmu itulah. Engkau masih melakukan penghakiman, engkau masih menganiaya orang lain, saudara. Bayangkan, suatu cara yang mudah. Kalau saudara bilang, sulit sekali untuk melakukan itu. Tapi inilah caranya. Berdirilah depan kaca. Kalau memang kau sering menghakimi, hakimilah orang depan kaca, saudara. Saudara, sebagai murid Kristus, kita harus hidup dengan caranya Kristus, dengan caranya kerajaan. Dan bagaimana kita hidup sebagai seorang murid Kristus, saudara? Apakah kita mau hidup dengan cara kita sendiri? Apakah kita mau hidup dengan gayanya kita saja, bukan dengan caranya Tuhan, saudara? Apakah seperti itu Yesus mau, saudara? Nah, sebagai murid Kristus, yang pertama sudah jelas tadi dikatakan bahwa ketika kita hidup, kita harus hidup membawa damai. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara berada saat ini, marilah kita bawa damai itu. Yesus ke dunia datang, menyatakan bahwa dialah damai itulah, damai yang sejati. Dan saat ini juga kita sebagai murid-murid Kristus, saudara dan saya, kita bawa damai itu. Dan kita perkenalkan kepada orang banyak di dunia ini, bahwa kita harus membawa damai sebagai murid Kristus. Dan yang kedua, saudara, sebagai murid Kristus, kita harus hidup bagaimana kita menjadi contoh, menjadi role model, supaya orang lain melihat ternyata murid-murid Kristus punya kehidupan yang berbeda, berani tampil beda, sehingga punya sesuatu hal yang berbeda, sehingga orang melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam setiap umat-umatnya, bahwa Yesus itu hidup, apalagi terutama terhadap murid-murid Kristus. Dia menghidupinya dengan karakternya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan pikirannya, dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia perkatakan, saudara. Luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, sebagai murid Kristus, seharusnya kita hidup tidak lagi mencari kesalahan orang lain, saudara. Ketika kita hidup, marilah kita membawa damai. Bukannya kita membawa pertengkaran, membawa keributan, dan menciptakan masalah dalam kehidupan kita, saudara. Yang harus kita ketahui itu, saudara. Ketika kita hidup ini, itu yang harus kita lakukan. Saudara, mari kita berdoa saat ini. Dimanapun saudara saat ini juga berada, kami percaya, saat engkau menyaksikan tayangan ini, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, saya tidak tahu apapun masalah saudara. Saudara pasti punya sakit penyakit, dan kami percaya saat ini. Dan mari kita berdoa bersama, saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, dan kami berdoa saat ini, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa saat ini, Bapak. Terutama untuk tayangan ini, Bapak. Untuk acara Cahaya Kasih ini, Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus sehingga menjadi berkat dimanapun tayangan ini disiarkan, Tuhan. Kami percaya program Cahaya Kasih menjadi berkat. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk seluruh pemimpin, staf, bahkan direksi dan komisaris daripada televisi, Tuhan. Televisi ini, Bapak, untuk Raja Wali Televisi, Tuhan Yesus berkati.
Dari komisarisnya Tuhan, berkati luar biasa, berikan hikmat marifat saat dia memimpin perusahaan ini. Dia memimpin dengan takut akan Tuhan. Untuk para pemimpinnya, untuk para stafnya Tuhan, semua jajarannya Bapak, bahkan baik dari kameramen sekalipun Tuhan Yesus, memberkati mereka, kehidupan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, keuangan mereka diberkati. Dan saat ini saudara, yang menaruh tangan saudara di dada saat ini, yang sedang menyaksikan tayangan ini, Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap mereka, siapapun dari mereka yang sakit saat ini Bapak, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkanmu. Yang sakit kanker, kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, engkau bebas dari kanker. Yang sakit tumor, kami nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, tumormu sembuh. Sakit apapun dalam tubuhmu saat ini, sakit yang paling berat walaupun yang paling ringan, kami percaya darah Yesus dan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan seluruh sakit penyakitmu. Apapun masalah saudara, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah studi, semuanya itu kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah jamah dan sudah pulihkan. Dan ketika engkau menghadapi masalah, Tuhan Yesus sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.